Indonesia ketinggalan 2 level ini daripada Singapura. Apa tuh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nasim Birsawati. Dengan NIM berikut ini, saya dari kelas 1D. Pertama, yang perlu kita ketahui pengertian rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik merupakan sistem digital yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola catatan kesehatan pasien secara elektronik. Kemudian muncul istilah rekam kesehatan elektronik. Nah, apalagi tuh? Rekam kesehatan elektronik adalah catatan elektronik yang lebih luas dan komprehensif yang mencakup informasi medis pasien dari berbagai penyedia fasilitas dan institusi layanan kesehatan. Kemudian ada 5 level komputerisasi rekam medis. Kira-kira Indonesia masuk ke level berapa ya? Yuk kita lihat. Ada 5 level komputerisasi rekam medis. Level yang pertama, rekam medis terotomasi. Beberapa fungsi seperti registrasi, penjadwalan, hasil, transkrip suara terotomasi. Tetapi, rekam medis kertas masih menjadi media utama. Level yang kedua, rekam medis berbasis komputer. Digitasi rekam medis kertas atau di-scan belum bisa dianalisis lebih lanjut. Level yang ketiga, rekam medis elektronik. Rekam medis aktif memberikan dukungan untuk pengambilan keputusan, reminder, alert, dan dikelola oleh satu organisasi saja. Indonesia saat ini sedang menempati pada level 3. Kemudian level 4, rekam pasien elektronik. Memuat informasi kesehatan personal terkait dengan lifestyle pasien sebagai sender bersifat longitudinal. Yang terakhir, level 5, rekam kesehatan elektronik. Pada level ini, rekam medis dikelola lebih dari satu organisasi, komprehensif, dan longitudinal. Negara yang menerapkan level ini dengan baik yaitu seperti Singapura, Belanda, Inggris, dan ada beberapa negara lain. Kita ketahui, rekam medis elektronik adalah rekaman atau catatan elektronik mengenai informasi kesehatan individu yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, digunakan, dan dirujuk oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang di satu organisasi pelayanan kesehatan. Sedangkan rekam kesehatan elektronik merupakan rekaman atau catatan elektronik mengenai informasi kesehatan individu yang mengikuti standar interoperabilitas nasional dan dibuat, dikumpulkan, dikelola, digunakan, dan dirujuk oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang pada lebih dari satu organisasi pelayanan kesehatan. Kalau masih bingung, yuk kita lihat kasus ini biar lebih jelas. Contoh kasus, Susi sedang berobat. Ia akan ke dokter umum bila terkena penyakit umum, ke dokter spesialis kulit untuk penyakit kulit, dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk permasalahan jantungnya. Dengan rekam kesehatan elektronik, semua dokter yang menangani kesehatan Susi bisa mengakses semua informasi rekam medis Susi dan bisa memiliki pandangan lebih luas mengenai kesehatannya, tidak terbatas oleh bidangnya saja, juga perawatan yang diterima oleh Susi. Sedangkan jika menggunakan rekam medis elektronik, rekam medis Susi hanya dapat diakses dalam lingkup satu fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam kesehatan elektronik dibangun untuk membagikan informasi dengan penyedia layanan kesehatan lainnya, seperti laboratorium dan dokter spesialis. Jadi, rekam kesehatan elektronik mengandung informasi dari semua petugas klinik yang terlibat dalam pelayanan kesehatan pasien. Hal ini sangat penting untuk memastikan Susi menerima perawatan terbaik, dan dokter-dokternya bisa mengamati kesehatannya secara keseluruhan. Jika Susi berpindah kota, rekam kesehatan elektronik akan tetap mengikutinya, dan dokter barunya di sana juga akan bisa mengakses rekam medisnya. Rekam kesehatan elektronik dikatakan dapat memperoleh data yang lebih rinci, mencegah keterlambatan, dan dapat menggabungkan survei dalam beberapa tahun. Rekam kesehatan elektronik merupakan sistem elektronik yang memuat data terstruktur, dapat dipergunakan untuk menganalisis secara rutin, dan menghasilkan pengawasan yang tepat waktu.
Kemudian, rekam kesehatan elektronik dalam kesehatan komunitas dapat digunakan untuk mengetahui potensi penyakit lokal yang mungkin muncul, sehingga dapat digunakan untuk intervensi dan melacak kesehatan masyarakat. Yang mengembangkan rekam kesehatan elektronik? Jawabannya sudah. Beberapa di antaranya yaitu seperti RSUP Cipto Mangunkusumo, Eka Hospital, RS Pondok Indah, RSA UGM, RS Panti Rapih, RSUD Margono, dan masih banyak lagi. Kementerian Kesehatan mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan Satu Sehat selambat-lambatnya 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam tahap pemerataan rekam medis elektronik, sedangkan untuk rekam kesehatan elektronik masih dalam tahap persiapan. Oleh karena itu, belum banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menerapkan rekam kesehatan elektronik. Penting bagi praktisi kesehatan untuk mengembangkan rekam kesehatan elektronik untuk menghadapi informasi yang semakin kompleks, pertumbuhan populasi yang semakin besar, dan tuntutan dari masyarakat untuk menerima layanan yang mudah, aman, dan berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.